siap belum makan siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qa'il fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qa'il. Man nasiya sholata alayya nasiya tariqal jannah. Wa qala aidan fi haditsin akhar, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wala quwwata illa billah. Wa ba'du, yang terhormat Sohibul Wilayah Bapak Camat Martapura dan Ibu yang terhormat Ketua RT atau Ibu RT hadir? Ibu RT sini hadir? Tapi agak miring. Nggak hadir. Masya Allah, nggak diundang ya Bu ya. Yang terhormat Ketua Masjid Ustadz Rois Rois Renati, Imam Rois. Oh, Ibu yang salah. Imam Rois. Yang terhormat Ketua PAC Muslimat, insya Allah hadir dan perdana dan seterusnya. Karena berkali-kali Pak Ustadz izin tuh, tadi sudah mau izin, udah nggak saja lagi, laju lah. Izin terus. Alhamdulillah hadir. Beliau itu pengurus juga, banyak jabatannya beliau itu. Ada penyuluh agama, PAC, belum ibu rumah tangga, ibu RT dan laju. Yang terhormat Ketua Majelis Ar-Raudhah Ibu Hayati, yang tadi sambutannya luar biasa. Pembina Majelis Ar-Raudhah, jadi bukan majelis taklim tapi Majelis Ar-Raudhah. Jangan salah sebut ya Bu ya, biar lebih luas Majelis Ar-Raudhah. Kenapa? Insya Allah juga nanti kita akan punya cabang disebut nanti Majelis Dzikir Ar-Raudhah. Kalau ini masih taklim saja, insya Allah. Yang terhormat Ketua Pembina Majelis Ar-Raudhah Ibu Jirniwati yang suaranya melengking. Masya Allah, ternyata ada potensi di Ar-Raudhah ini semua. Calon lansia Ibu Yola Arvina, belum lansia, yang selalu mendampingi kita. Beliau ini Masya Allah kalau di radio terkenal. Ini loh supernya radio BKM. Oh, tapi sekarang zaman sekarang ini udah zaman orang nggak denger radio lagi, yang dilihat TikTok. Tua-tua TikTokan terus, Masya Allah. Jadi di Ar-Raudhah itu Pak, Masya Allah Pak, luar biasa. Saya ngikuti aja. Saya udah tua. Ini casingnya aja muda, ini jiwanya udah tua. Yang terhormat Ketua Majelis, Masya Allah ada Ketua Majelis yang dari Tebatsari, yang dari Sungai Tua, yang dari Tanjung Kemala, yang dari Puncak, yang dari Kota Baru. Bil khusus beliau ibunda kita Ibu Waluyo, yang insya Allah hadir dan beliau jadi panitia, Masya Allah, bagi-bagi kue. Padahal harusnya duduk di sini Ibu. Ya, tapi yang nggak apa-apa. Ini beliau dari semua, beliau ini semua ini, Masya Allah. Tidak ada infak yang luar biasa kecuali makanan. Kenapa? Makanan itu akan langsung dicatat meskipun sudah belum sampai ke tenggorokan Bu. Jenengan sedekah duit belum dicatat oleh malaikat sebelum dimanfaatkan oleh yang menerima. Tetapi kalau makanan sebelum sampai ke tenggorokan malaikat sudah menulisnya 10 kebaikan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu-ibu Majelis Ar-Raudhah ini ada dua Pak Camat. Ada benar-benar lansia, ada benar-benar gadis lansia. Gadis lansia ini mulai laris. Sudah dua Pak yang bilang. Masya Allah. Terakhir mana? Saya pengen lihat ibu yang terakhir. Malu.
sebagai manusia. Di surga itu enggak jomblo, di surga itu ada pasangan. Maka yang masih pengen punya pasangan, monggo. Kemarin malam saya ceramah di Sukomulyo, Joyomulyo, yang menikah itu yang laki-laki umur 65, yang perempuan umur 60. Jadi sudah lansia juga. Saya tanya, Pak, ada getaran-getarannya nggak, Pak? Sama, Pak Ustaz. Ada getaran-getaran aneh juga. Pertama ketemu, lihat senyumnya sama katanya. Masya Allah. Itulah cinta. Buat Farida ditunggu undangannya. Wajah Hafiz, Bi. Buat Hafiz, Pak Bu Hafiz, Bu Dewi. Banyak ini Pak, Masya Allah. Monggo. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang tidak Belida juga mau lihat. Lajulah. Khusus juga terakhir saya sampaikan yang terhormat ketua ataupun bendahara Rumah Cinta, insya Allah berkah. Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, sesuai dengan judul hari ini kita akan berbicara, kita akan bukan ceramah tetapi langsung saja Ibu ya, waktunya sudah sangat mepet. Bila saya menyampaikan Ibu langsung bertanya boleh? Karena ini penting banget, yaitu kodok sholat, bukan sholat sunnah tapi kodok sholat, kemudian sholat jamak. Kayaknya dua ini aja nanti udah belum selesai, sudah habis waktunya insya Allah. Walaupun sebenarnya kita mengulur waktu juga bisa, tapi insya Allah tidak usah kita ulur, beritu nanti sampai waktunya asar kita berhenti. Ibu sholat kodok itu Masya Allah, walaupun sebagian banyak yang keliru memaknai sholat kodok ini dengan hadis yang bukan pada tempatnya. Adalah kodok alis sholat, tidak ada kodok dalam sholat. Itu untuk wanita yang haid, tetapi bagi kita yang gak haid, bagi laki-laki nggak ada yang nggak dikodok. Begitu dia ketinggalan sholat harus dikodok. Sekarang gini Bu, Pak, makom sholat itu seperti apa sih? Kok sampai disebutkan aqimis sholat, inna sholat tanha anil fasya wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Banyak Bu riwayat yang meriwayatkan bagaimana orang itu dulu jadi artis terkenal, bisa tobat gara-gara sholat. Ibu pernah dengar belum cerita Robi'ah Al-Adawiyah? Belum. Robi'ah Al-Adawiyah itu sufi perempuan, dulunya artis Ibu. Kalau dia nyanyi itu perang berhenti saking merdunya. Ada sekarang artis yang begitu nyanyi kemudian berhenti perang? Enggak ada. Perang keluarga yang ngamuk-ngamukan suami istri, begitu ada orang nyanyi tetap ngamuk-ngamukan. Ini berhenti saking merdunya. Hebat enggak hebat, tapi ketika dia berjalan akan manggung, melihat ada wajah-wajah yang ceria, ada wajah-wajah yang enak dipandang, ada wajah-wajah yang teduh. Lalu dia tertarik, itu siapa? Mereka kemana? Didengarlah berita bahwa mereka pergi ke sebuah tempat disebut masjid. Lalu dia tertarik dan kemudian menemui kiai dari kelompok itu dan meminta izin, "Hai kiai, aku pengen ngaji seperti mereka, tapi aku belum bisa ninggalin keartisanku." Kata kiai, "Monggo." Jadi seminggu itu diambil 2 hari saja. Pertama untuk ngaji, yang 5 hari ngartis. Naik panggung, joget-joget, memang banyak, duitnya berlimpah. Terakhir sampai ditinggalkanlah keartisannya dan fokus sholat sampai menjadi orang yang luar biasa, disebut wali perempuan yang bernama Robi'ah Al-Adawiyah. Kenapa begitu?
karena sholat yang mendidik dia. Ibu belum bisa jujur dengan suami, lanjutlah. Yang penting sholat dulu. Ibu belum bisa baik, masih main tiktokan, lanjutlah. Yang penting sholat. Ibu mungkin belum bisa ninggalin bohong, dikit-dikit bohong. Yang penting sholat. Jangan pernah ninggalin sholat. Ibu mungkin masih pelit orangnya. Tahu pelit? Medit. Tahu medit? Kikir. Dosanya aja diminta nggak boleh, saking pelitnya. Nggak apa-apa, lanjutlah. Yang penting sholat. Insya Allah dengan sholat itu akan mendidik. Sholat itu akan mendidik kita menjadi orang yang baik. Ada sebuah riwayat yang penting saya sampaikan. Di zaman Rasulullah ada seorang yang nadarnya lucu, Pak Camat. Kenapa lucu? Karena nadarnya, saya kalau mencapai tujuan itu saya akan makan muntahan anjing. Oh, pernah dengar belum? Ini Bu. Jadi dalam riwayat itu apa yang digayuh, apa yang diinginkan orang ini mustahil bagi dia. Misal begini Bu, ada orang yang jelek, misal sudah jelek, hitam, apalagi ngentutan, misal menginginkan pemuda yang ganteng, atau mungkin menginginkan istri yang cantik, dianggapnya mustahil. Maka dia bernadar, ya Allah, kalau saya bisa mendapatkan dia, aku akan makan muntahan anjing. Benar, Allah mengabulkan permintaannya. Dan kemudian apa? Dia harus melakukan nadarnya, karena nadar hukumnya wajib. Berdatanglah kepada Rasulullah, ya Rasul, aku ini bernadar untuk makan muntahan anjing, tapi saya nggak mungkin ya Rasul. Tapi kajulah, kamu harus melakukan nadar itu. Dia mencari anjing. Begitu ada muntahannya mau dimakan, belum dimakan dia ada muntah. Iyalah, nggak mungkin ini mau dilakukan. Sampai 3 anjing dia cari muntahannya, hingga akhirnya dia nggak bisa dan menghadap kepada Rasul. Ya Rasul, aku nggak mampu ya Rasul melakukan nazar ini. Lalu apa yang setara dengan itu ya Rasul? Rasul kemudian ngomong, carilah rumah yang di rumah itu nggak ada satupun yang sholat. Kemudian tunggulah di rumah itu, bila hujan turun, minumlah air yang turun dari atap rumah itu setara dengan muntahan. Hebat nggak Bu orang yang nggak sholat? Sesuai dengan apa? Kalau satu rumah itu masih ada satu yang sholat, nggak setara dengan itu. Tapi kalau satu rumah itu ngaku muslim tapi enggak sholat, itu derajatnya seperti sampan yang ngomong. Penting nggak penting Bu sholat? Penting. Makanya sampai jumhurul ulama, siapa jumhurul ulama? Imam Maliki, Imam Syafi'i, qada al-fawaidi wajib. Hukum mengqadha sholat itu wajib. Kenapa wajib? Karena itu kewajiban yang paling utama. Bahkan saat Rasul diperintahkan untuk melakukan ibadah yang satu ini, gak perlu hanya turun ayat, tidak cukup hanya turun ayat, tetapi nabinya dipanggil oleh Allah yang disebut dengan masyhur Isra dan Mi'raj. Saking dahsyatnya perintah ini Ibu, maka qadha sholat itu 3 mazhab hukumnya wajib. Bagaimana caranya Ibu? Misal Ibu pernah ninggalin sholat 1 tahun,
maka ibu kodoknya 1 tahun. Setelah sholat lagi, pengen kok dicepatkan boleh. Misal setelah sholat 2 kali sholat lagi, berarti cukup dilakukan setengah tahun. Mungkin pengen cepat lagi, biar 1/4 tahun saja. 1/4 tahun itu berapa? 3 bulan. Dilakukan berarti berapa kali? 4 kali. Jadi setelah subuh, sholat subuh lagi 4 kali. Ini saking pentingnya. Kita set dulu sampai di sini. Kemudian sholat jamak. Sholat jamak ini mayoritas ulama dan sering kita dengar hanya syaratnya bagi orang-orang yang musafir, bagi orang-orang yang bepergian. Ternyata tidak, ibu. Orang di rumah pun boleh jamak, Bu. Ini mungkin jarang yang kita dengar. Siapa yang bilang? Yang bilang Abu Ishaq. Siapa ulama masyhur kalangan Maliki, mengatakan wadhahaba jama'atun a'immati ila jawazil jam'i fil hadir lil hajah. Jadi di dalam kitab itu disebutkan bahwa orang boleh menjamak sholatnya kalau ada kebutuhan, kalau ada acara hajatan. Kalau hari ini misal jenengan hajatan, tetapi apa? Layak tahiduhu adatan, tidak dijadikan kebiasaan. Jenengan misal manten, dadi manten, tamunya akeh. Bu Sri Hartati kemarin tamunya banyak enggak? Bu Hartini. Kalau tamunya banyak, kok enggak sempat sholat zuhur, boleh kalau pakai dalil ini. Caranya bagaimana? Nanti dijamak waktu asar. Kenapa? Ada butuhnya lil hajat. Asalkan apa? Asalkan tidak menjadi kebiasaan. Jenengan jadi penerima tamu, jika jenengan tinggalkan kok itu berbahaya, gak ada orang lain misal, boleh menjamak sholat. Kenapa? Di dalam Al-Quran disebutkan tadi, wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menciptakan sulit di dalam Islam ini, tetapi jangan mempermudahnya. Mudah Islam ini. Ini juga gambaran bahwa sholat harus dilakukan. Jadi ada korelasinya, ibu, antara jamak dan kodok tadi. Jadi silakan, boleh jenengan kodok atau boleh jenengan jamak. Kok zuhur sampai asar nggak bisa nih kita sholat karena memang luar biasa, sibuknya luar biasa. Maka setelah maghrib boleh jenengan sholat zuhur dan asar. Ini disebut sholat kodok, bukan jamak, kan sudah lewat. Ini loh, Bu. Saya ulangi, Bu. Kalau ibu sibuk di hari zuhur dan asar sampai nggak sempat sholat, ini sibuknya syar'i ya, Bu, bukan sibuk tiktokan lo ya. Bukan sibuk yang nggak jelas, tapi sibuk yang benar-benar syar'i, nggak bisa ditinggalkan. Ya tapi omong naik panggungnya iso giliran, masuk balik ra iso giliran. Ya kan ya, Bu ya. Misal ada acara jam 3 sore, yang menerima tamu kan ada 10 tuh, yang 5 sibuk di panggung nyanyi, yang 5 nunggu di bawah. Oh itu kan bisa berarti, kenapa pulang nggak bisa? Itu Allah nanti yang tahu, itu yang mengukur berarti diri kita. Layak enggak sebenarnya kita jamak, layak enggak sebenarnya kita kodok.
Kenapa? Karena jamak yang dilakukan di lain musafir, di lain bepergian, itu betul-betul harus darurat sifatnya, bukan mempermudah. Intinya jangan pernah nggak sholat. Tidak ada orang nggak sholat. Kenapa? Karena nanti yang paling dahsyat penyesalan orang yang sudah mati adalah yang pernah ninggalin sholat. Makanya sebelum mati, sampai itu udah lansia loh Bu, gadis cantik tapi yang lansia. Lansia itu apa tuh Bu? Lanjut usia. Ustazah Nuraini ini juga calon, sudah muslimah tuh. Kalau di NU itu sudah gak ada harapan lagi. Harapannya apa? Kalau fatayat harapannya jadi muslimah. Kalau muslimat apa harapannya? Mati. Berarti apa? Tinggal nunggu saja kapan kita dimatikan oleh Allah. Dan di saat itulah kemudian kita akan mempertanggungjawabkan. Dan yang pertama kali ditanya bukan berapa hartamu, bukan juga berapa jumlah istrimu, berapa jumlah suamimu. Nggak ditanya itu. Yang ditanya pertama kali apa? Sholat. Awalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati shalah, wa in shalahat shalaha amalu kullu, wa in fasadat fasadal amalu kullu. Kalau sholatnya benar, dianggap benar waktu dihisab, maka amal selanjutnya dianggap benar. Jika salah ketika dihisab sholatnya, maka alamatnya susah Bu. Kenapa? Karena amal semua dianggap salah. Hebat apa hebat sholat Bu? Hebat. Gak ada Bu amalan di atas sholat. Jenengan sholat itu Masya Allah, kalau jenengan tahu bagaimana pahalanya, 2 rakaat sebelum subuh saja itu lebih baik dibandingkan dengan dunia dan isinya. Bayangkan tuh, dunia sak isinya gitu kayak organ. Yang Pak RT sini kalau dijual ini mau berapa triliun harganya. Pak RT sini dikumpulkan orangnya, hartanya semua dijual. Banyak nggak kira-kira? Banyak. Kalau Pak Camat ini bisa jual Camat Martapura ini, coba berapa triliun tuh jadi harganya itu. Tanahnya berapa triliun, mobilnya berapa triliun misal. Itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan 2 rakaat sebelum subuh. Itu 2 rakaat sebelum subuh. Bagaimana subuhnya? Makanya sampai ada hadis, kalau seandainya orang itu tahu bagaimana ada dalam subuh, maka mereka akan datangi masjid walaupun dalam keadaan merangkak Ibu. Tapi yo nyata nih, sekarang nyata nih. Nyatanya apa nyata nih? Subuh berapa Ustaz Rois? 1 baris. Betoknya piro betok? 1 baris. Alhamdulillah berarti hidup. Masjidku gur 3 Papa. Kenapa orang gak ngerti Bu? Tapi sekarang dibalik coba. Misal Pak Camat nih, Pak Camat ngomong sama warganya, "Hai warga Martapura, siapa orang yang datang ke masjid," misal ditentukan sama Pak Camat, "Masjid Baitur Rahmah ini untuk sholat subuh, yang mendengar azan di masjid akan saya hadiah mobil Ferrari," misal. Kira-kira teko apa orang? Gak usah mobil Ferrari lah, uang 100.000 aja orang sudah datang. Padahal 100.000 itu untuk apa sekarang ini Bu? Beli rokok cuma 3 bungkus Pak Camat, 100.000 itu. Iya kan? Beli cabai cuma dapat berapa kilo. Jadi sekarang ini 100.000 itu di cangking itu gak kelihatan di warung, betul gak Bu? Betul. Sementara suami gajinya 50.000. Misal
untuk beli rokoknya suami 20.000, tinggal 30.000. Tapi sampai sekarang yang hidup itu loh yang disebut rizki. Rizki itu bukan gaji. Gaji jelas 8 juta, 10 juta, 5 juta. Tapi rezeki nggak terbatas. Rezeki nggak terbatas, nggak masuk hitungan. Dan itu sudah dijamin oleh Allah. Tinggal kita melakukan sholat. Tapi ya wangel bu, sholat itu wangel masalah. Padahal mati pasti datang. Yang miskin mati, yang kaya mati, ibu-ibu rodo mati, jamaah majelis taklim mati, Pak RT mati, ketua masjid, Pak Camat, Ustaz mati terakhir. Kalau saya mati duluan siapa? Iya, nanti kalau yang terakhirnya nanti nggak bisa mengumpulkan bahaya malah. Ibu, bapak, hadirin sekalian dirahmati Allah, ada yang bertanya ibu? Kalau nggak ada, kita teruskan. Masih belum selesai bu materinya, masih banyak. Lanjut, sampai asar. Ibu hadirin sekalian dirahmati Allah, sholat qodho dan sholat jamak itu sangat ringan bila kita sudah memulainya. Saya yakin yang hadir di sini nggak usah acung jempol, acung tangan, pasti pernah ninggalin sholat, betul? Ingat ibu, itu nanti akan jadi masalah setelah jenengan mati kalau nggak diqodho. Kapan ngodoknya? Ya pulang dari sini mulai niat mengkodok. Misal pernah 5 tahun, kok kemudian jenengan kodok itu baru dapat seminggu, terus mati, maka insya Allah dianggap selesai. Jadi ngodok terus? Iya, ngodok terus. Jadi kodok itu terus sampai ya ringannya itu setelah sholat lagi. Nah ini sudah kita buatkan ibu. Ini untuk perwakilan saja. Nah Bu Camat, ini perwakilan majelis taklim boleh ngambil. Nanti dibuka kopi ya ibu. Oh ya bu. Nah ini silakan ya bu, sambil dibaca. Terus karena kita ini lansia, di akhir di situ ini lembarannya terbalik sebenarnya ibu. Kenapa terbalik? Yang atas bawah sebenarnya. Habis bu. Di fotokopi ya bu ya. Perwakilannya saja. Ini penting juga ibu tentang doa yang diucapkan sebelum salam. Ada doa sunnah diucapkan sebelum salam. Doa apa? Doa agar tidak pikun. Di situ di akhir tuh, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab jahannam, min adzabil qabri, dan azab kubur. Ibu, di kuburan itu akan diazab kalau kita salah di dunia ini. Azab kubur itu ada 70.000 kali ibu. Di dalam kitab Ad-Durrul Mandud disebutkan bahwa azab kubur itu 70.000 macam. Contohnya seperti apa? Ditombak, diseret, dipukul, dikuliti, jumlahnya 70.000 jenis azab kubur itu. Jadi di kubur itu sudah diterima bu apa yang akan kita dapatkan selanjutnya. Di kubur itu sudah ada, kalau bahasanya itu DP lah bu. Kalau jenengan mau ngambil mobil itu perlu DP nggak bu? Ya. Perlu DP kalau kita mau
apa ya, disetor dulu lah, merasakan di dalam kubur itu. Nah, maka kita apa? Supaya tidak ada azab. Lalu fitnatil mahya wal mamati, dan juga ya Allah, kami berlindung, aku berlindung kepadamu dari fitnah hidup dan fitnah mati. Maksudnya fitnah hidup itu apa? Masya Allah, hari ini Ibu luar biasa fitnahnya di zaman-zaman hari ini. Hari begitu cepat kita lalui itu, bukan kemudian zaman ini karena saking banyaknya sekarang ini media, alat, suasana yang menjadikan kita mudah menghilangkan waktu. Jenengan kalau dihitung di depan HP berapa jam, Bu? Bu, 24 jam itu di HP berapa jam? Setengah jam. Bohong. Bohong, tiktokan terus kok setengah jam. Bu Rusma Lasari. Nah, Bu Rusma Lasari ini yang paling aktif di Ar-Raudhah. Oh. Iya, Russo, alhamdulillah. Gak apa-apa Bu, itu hiburan dan nilainya dakwah ya Bu ya. Ya, saya senang melihatnya, kalau sering melihat saya, Masya Allah, ini kreatif juga lansia satu ini. Iya, hiburan, gak apa-apa. Niat, kenapa? Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal itu hanyalah tergantung pada niat. Yang jelas jangan niatnya agar si dia melihat aku. Kadang-kadang kalau hanya karena dia supaya melihat aku, nanti akan dapat dosa. Saat wajah jenengan tampilkan di media sosial, kemudian nanti ada yang tertarik, Ibu, Masya Allah, itu akan menjadi dosa jariah. Maka jangan sering-sering tampil di media sosial. Nah, kan udah tua, walaupun tua yang tertarik juga yang tua. Apalagi sekarang ini Ibu yang tua jadimu muda, pakai kamera selfie cantik. Masya Allah, umur 60 jadi berapa? 16 tahun coy. Hati ha. Wamin syarri fitnatil masihid dajjal. Dan juga ya Allah, aku berlindung dari apa? Berlindung dari fitnah masihid dajjal. Siapa? Dajjal itu banyak kalau diceritakan panjang. Yang jelas bahwa Dajjal itu sebenarnya adalah manifestasi dari jiwa manusia itu sendiri. Tetapi nanti ada Dajjal yang sesungguhnya betul-betul mengobrak-abrik tatanan kehidupan manusia. Nah, yang ini Bu, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wal jubni. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari perkara, dari keadaan, dari suasana, dari jiwa yang bukhil. Bukhil itu bakhil. Apa bakhil? Pelit. Wal jubni itu apa? Pengecut. Apa pengecut? Pengecut itu ya pengecut, nggak usah kita terjemahkan. Wa a'udzubika min an uradda ila ardhil umuri. Dan ya Allah, aku juga berlindung kepadamu dari kembalinya umurku di umur yang kecil. Maksudnya umur yang kecil itu apa? Banyak bayi, banyak. Jadi umur bayi itu apa yang tadi Bu? Kan kalau dalam usia itu balik lagi Bu. Jadi gini loh Bu, kehidupan manusia itu. Iya, arah dari umur itu pikun, lali, barmangan, lali. Anaknya kan jadi marah, bar kei sarapan, jadi rung sarapan. Nah, orang-orang seperti ini gimana Bu? Yang sudah pikun, apakah harus sholat di kodok? Nah ini juga ilmu Ibu. Misal Ibu punya ibu yang sudah pikun, kan ninggalin sholat akhirnya. Di kodok apa enggak Bu?
tinggal lihat pikunnya. Kalau pikunnya sudah benar ngebleng bener, maka nggak perlu dikotokin. Jadi anaknya nggak perlu ngotokin. Tapi kalau pikunnya pikun kadang tidak, sebaiknya dikotokin. Siapa yang mengkotokin? Anaknya. Itu loh pentingnya. Jadi sholat ini betul-betul nggak boleh ditinggalkan, Ibu. Ibadah ini luar biasa, Ibu, nggak boleh ditinggalkan. Kenapa? Tidak ada dosa yang lebih dahsyat kecuali dosa meninggalkan sholat. Tidak ada amal yang lebih tinggi dari seluruh amal di dunia ini kecuali sholat. Jenengan mungkin setiap bulan bisa umroh. Ini yang ibu-ibu mau umroh, monggo umroh lah. Yang haji setiap tahun hajilah. Yang setiap tahun mungkin bangun masjid, bangun via lansia, nyumbang ini, nyumbang itu, tapi enggak sholat. Bener, hajinya dapat pahala. Bener, umrohnya dapat pahala. Bener, bangun masjidnya dapat pahala. Bener, menyantuni yatim piatu dapat pahala. Bener, berbuat baik dapat pahala. Tetapi pahala itu semua tidak akan bisa menutupi dosa meninggalkan sholat. Enggak guna ya. Jadi kalau sudah pikun tadi, siapa yang Ya siapa yang mengkodokkan? Kalau pikunnya setengah-setengah, pikun setengah tidak, anaknya yang mengkodokkannya. Anaknya. Maka ibu-ibu yang punya ibu yang sudah mati, mungkin pernah waktu di ujung-ujung hidupnya dia mungkin sudah koma atau tapi akalnya nggak hilang tapi tidak bisa sholat, maka ahlinya, anaknya mengkodokkannya. Itu menjadi amal yang luar biasa bagi anak juga bagi orang tua. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qada'an li ummi, qada'an li abi, qada'an li ibni misal. Bahkan orang lain pun boleh melakukan untuk orang lain. Dalilnya apa? Di dalam kitab Fathul Mu'in halaman 5, An-Nasubukiyah yaf'alu dzalika li aqaribihi. Karena sungguhnya Imam Subki, siapa Imam Subki? Imam Subki itu adalah kalangan mazhab Asy-Syafi'i, melakukan itu untuk orang-orang dekatnya. Orang dekatnya itu siapa? Ya ibunya, ya bapaknya, ya anaknya, ya tetangganya boleh. Makanya ibu jenengan boleh juga misal nih dibolehkan dan dibenarkan. Nanti kalau ada orang yang protes, suruh protes sama saya ya Bu ya. Misal ibu punya orang tua lah yang lama nggak sholat ya Bu ya, karena sakit tapi jiwanya, akalnya nggak hilang. Setahun misal kok dia ninggalin sholat, anaknya boleh mengundang orang untuk menyolatkannya, mengkodok sholatnya. Yang protes kasih nomor HP saya. Itu ya Bu ya. Apa Bu? 1 tahun misal orang tua kita meninggalkan sholat, anaknya wajib mengkodokkannya. Kok dia mungkin gak bisa, boleh meminta kepada tetangganya yang rajin sholat untuk menyolatkan, dan boleh dijamak sekaligus di situ Bu. Misal kita undang 100 orang yang memang luar biasa sholatnya benar semua, kita jamin kebenarannya dia sholat terus, itu boleh. 100 orang itu berarti kalau dalam 1 kali sholat untuk misal sholat subuh, untuk mengkodok sholat subuh berarti dapat berapa itu? Dapat 100 hari ya benar, 100 hari subuh benar. Begitu nanti duhur berarti 100 hari duhur. Berarti kalau duhur sekali, asar sekali, maghrib sekali, isya sekali, subuh sekali, berarti di hari itu kita udah bisa mengkodokkan ibu kita 100 hari. Ya walaupun ada ulama dari kalangan Hanafi tidak mewajibkan. Yang saya bilang tadi siapa Bu? Madhab Maliki, Madhab Syafi'i, Madhab
hambali. Tapi kalau Hanafi tidak ada kewajiban untuk mengkodokkan ibu dan bapak kita. Tidak ada kodok dalam sholat, itu mazhab Hanafi. Tapi kalau jenengan ada 4 orang yang 3 setuju, jenengan pilih yang 1 apa yang 3, Bu? Pilih yang 3, aman, Bu. Kalaupun toh misalnya salah nih, tetap dapat pahala. Dan masya Allah ibu, orang yang sudah meninggal itu menunggu itu, ibu. Menunggu kalau dia pernah ninggalin sholat, dibadalkan, dikodokkan, itu akan luar biasa mereka menerimanya. Jam berapa asalnya, Ustaz? 16. Coba, Ibu masih ada waktu, siapa yang bertanya? Cukup, Ibu? Tekong semua, Ibu. Jadi jelas ya, Bu, ya, bahwa ada kodok sholat, ada jamaah. Yang masbuk insya Allah kita akan bahas di kemudian hari ini. Marilah kita dengan bacaan kafat majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.